Subhanahu wa ta'ala melanjutkan lagi. Apakah kanan nasu manusia? Apakah manusia itu ajaban, pada heran, pada takjub? An auhayna, jika kami Allah memberi wahyu ila rajulin, kepada seorang laki-laki, minhum, di antara mereka. Ini pertanyaan, Pak. An andirin nasa, yang tugas seorang rasul dari laki-laki, tujuannya adalah an andirin nasa, supaya rasul itu memberi peringatan kepada manusia. Wabasyir, dan tugas yang kedua adalah memberi kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ini pertanyaan, Pak. Apakah manusia itu pada heran, pada takjub kalau kami Allah memberi kepada seorang laki-laki wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia? Kalau bahasa gampangnya begini, Pak. Kenapa itu orang-orang kok heran kalau aku Allah mengutus atau menjadikan salah seorang laki-laki dari manusia dijadikan sebagai utusannya, sebagai rasul dan nabinya. Lah kok heran gitu loh, Pak. Dan karena ketika di Rasulullah di Mekah itu, Pak, orang kan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, aku ini utusan Allah. Mereka bilang, rangandel. Nah, ngopo Allah kok ngutus menuso? Gitu, Pak. Mereka nggak percaya. Mereka, lah kenapa kok Allah itu mengutus manusia? Nah, Bapak yang saya hormati, ya, keheranan mereka, ya, mereka heran itu akhirnya mereka tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal itu dalam surat Al-An'am ayat 8 dan ayat 9. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakal laqudiyal amru summa la yungdarun walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun. Mereka mengatakan, Pak, laula unzila alaihi malak, kenapa Allah tidak mengutus seorang malaikat yang menjadi bukti kalau Nabi Muhammad itu adalah rasul. Jadi, Pak, mereka itu ingin diberi Allah bukti kalau Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Ya. Padahal buktinya jelas. Mereka itu mengakui Nabi Muhammad dikira tahu, tidak pernah bohong. Nabi Muhammad itu bukan akhlaknya, wataknya yang jelek, orangnya baik, nasabnya kemarin kita bilang, Pak, ya, nasabnya suci dari Nabi Adam sampai kedua orang tuanya. Kalau berbicara nggak pernah dusta, menghormati orang, menghargai orang. Kalau dikasih titipan selalu amanah dan menjaga. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, aku ini utusan Allah, mereka nggak percaya dan mereka meminta supaya Allah menurunkan bukti apa itu malaikat yang menemani Nabi. Gitu loh, Pak. Padahal Allah mengatakan, walau anzalna malakal laqudiyal amru summa la yungdarun. Kalau kami turunkan malaikat di bumi ini untuk menemani Nabi Muhammad, laqudiyal amru, ajur, Pak, hancur. Kenapa hancur? Malaikat itu kan istilahnya Pak, tegas. Ada yang salah hukum, ada yang salah hukum, ada yang salah hukum. Laqudiyal amru, wis bar, Pak. Kan gitu. Malaikat kan tidak tinggal diam kepada orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Nabi.
Kalau keinginan mereka dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hancur orang-orang musyrik itu. Hancur langsung hancur, Pak. Mereka menghina nabi, mereka menyakiti nabi, ya, malaikatnya langsung balas toh, Pak. Hancur semua. Dan Allah tidak menurunkan malaikat untuk membela nabi di dunia ini, menemani nabi sebagai bukti kalau nabi ini adalah utusan Allah, itu dalam rangka untuk kebaikan orang kafir, supaya orang kafir tidak langsung dihukum. Ada kesempatan untuk mikir-mikir, ada kesempatan untuk gitu kan, Pak. Kasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Bapak yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 94 ya, 95. Wa ma mana'an nasa ayyuminu ijja'ahumul huda illa an qalu aba'asallahu basyarar rasula. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Allah berfirman, kenapa orang-orang itu, apa yang menghalangi orang itu sehingga tidak beriman ketika petunjuk datang kepada mereka? Yang menyebabkan mereka tidak beriman itu adalah illa anqalu aba'atsallahu basyarar rasula. Mereka itu tidak percaya kalau Allah menjadikan salah seorang di antara mereka sebagai utusannya yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Lah kok ya ora ngandel gitu loh, Pak. Kok mereka itu enggak percaya kalau Allah menurunkan, Allah itu mengangkat salah seorang di antara mereka diangkat jadi nabi dan rasul, terus diberi wahyu supaya wahyu itu disampaikan kepada manusia. Kok lo ya enggak percaya? Apa mereka itu maunya itu sing nabi, sing dadi nabi ki sakjane kudu ora manusa. Malaikat wae. Tadi kita sampaikan. Dan itu enggak mungkin kan, Pak? Seorang rasul yang untuk kita menyampaikan wahyu Allah kepada kita, kok malaikat ya ora kuat awake dhewe, Pak. Malaikat itu kan rasa, ora ndek hawa nafsu, ora ndek apa. Lah kita suruh mengikuti dia, mencontoh dia, apa iso? Kan gitu, Pak. Gitu, Pak. Seandainya yang jadi nabi iki malaikat. Terus kita disuruh mengikuti, mencontoh dia, apa kuat awake? Nggih napa ten, Pak? Wong malaikat iku ya ora mangan, ya ora minum ya. Apa awake ya ora bakal kuat. Dan kenapa mereka itu kok heran kalau Allah mengangkat salah seorang dari manusia di antara mereka jadi nabi? Kenapa mereka heran? Apakah mereka menginginkan sing dadi nabi iki bangsa jin? Ya malah ra gathuk Pak, ora mecing. Umate manusa ning nabine jin ra ketok. Ya ra cocok, Pak. Ra cocok. Ataukah mereka pengen Allah sendiri yang turun ke bumi? Ora bakal iso, ora kuat wong bumi, Pak. Wong Nabi Musa itu loh, Pak, ketika di atas Bukit Tursina itu kan pengen melihat Allah toh, Pak. Allah mengatakan, ya, kalau aku nanti berada di atas gunung itu, kalau aku nanti berada di atas gunung itu, kan dari Bukit Tursina, Nabi Musa kan di Bukit Tursina, Pak. Allah berfirman, ya, kalau aku nanti berada di bukit yang sana itu, kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Tiba-tiba Pak, gunung itu hancur jadi debu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan berada di gunung itu, Pak, gunung itu langsung hancur jadi debu rata. Sing batu nih sing kok keras-keras jadi debu hancur.
Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pingsan. Ora iso, Pak, kalau Allah disuruh, ya Allah kalau mbok ya Allah sing medhun dhewe sing menyampaikan agamanya, ra kuat awake dhewe, Pak. Wong Nabi Musa aja belum melihat Allah saja wis semaput. Ataukah maunya itu Allah ngutus anake? Allah kok duwe anak piye? Nek Allah duwe anak engko bakal duwe putu. Kalau Allah punya anak berarti itu Allah itu butuh anak, Pak. Padahal Allah itu lam yalid walam yulad walam Allahu ahad kul huwallahu ahad Allahus somad. Somad itu artinya tempat bergantungnya seluruh makhluk, tidak membutuhkan makhluk, makhluklah yang membutuhkan Allah. Kalau punya anak itu kan berarti butuh anak, Pak. Kita punya anak ini karena kita butuh anak. Ketika kita wis tuwek, ra iso apa-apa, sing dibutuhkan sapa, Pak? Anak. Senajan anak waktu muda itu anake beling. Nakal ning ketika kita tua itu tetap kita butuhkan anak itu tuh bantu kita. Allah kok duwe anak itu berarti kan Allah butuh. Pak ya, Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan karena Allahu ahad, Allahus somad. Satu somad. Somad itu tempat bergantung, ora butuh makhluknya. Makhluknya saja yang butuh Allah. Nah, gitu. Nah, itulah Bapak yang saya hormati. Kenapa mereka manusia itu kok yo heran? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang utusan dari bangsa manusia sendiri.